Selamat berjumpa lagi friend. Pada part 7 ini kita akan membahas menu stress analysis atau analisis struktur. Yang pertama kita buka dulu inventor part atau gambar yang ingin kita analisis kekuatan struktur dan konstruksinya. Kemudian pada menu 3D model masuk ke fitur stress analysis. Selanjutnya pilih create study. Setelah masuk kalian bisa mengganti namanya. Kemudian jika sudah klik OK. Setelah masuk, langkah selanjutnya adalah mengatur material. Ini wajib kalian lakukan ya friend. Caranya dengan klik fitur asik material. Pada ribbon bar atau di menu bar juga tersedia. Setelah muncul settingannya, kalian tinggal memilih material yang digunakan. Di sini saya gunakan aluminium 6061. Pada original dan off-white material, kalian pilih material yang sama. Dan untuk safety factor bisa pilih yang yield strength. Pastikan material yang kalian pilih harus sesuai dengan yang digunakan karena akan sangat berpengaruh dalam analisis ini. Jika sudah selesai klik OK. Selanjutnya menentukan titik tumpuan benda. Di sini tersedia berbagai pilihan seperti fixed constraint, pin, dan friction. Karena model kita adalah bracket yang digunakan untuk menopang benda serta posisinya yang tetap tidak bergerak. Sehingga titik tumpuannya kita pilih fixed constraint. Pemilihan ini karena posisi penopangnya berada di kedua lubang yang akan dipaku langsung ke dinding. Jadi pilih kedua lubangnya menggunakan fixed constraint. Jika sudah klik apply, selanjutnya kita harus menentukan posisi pembebanan atau gaya yang bekerja. Di sini tersedia beberapa tipe seperti force, pressure, bearing, moment, hingga gravity, yang semuanya memiliki kegunaan yang berbeda. Karena komponen bracket ini akan digunakan untuk menopang speaker di atasnya. Jadi pembebanannya kita pilih yang tipe force. Pada location, kita pilih permukaan atas, karena disinilah terjadi kontak langsung dengan beban atau gaya. Serta jangan lupa mengatur arah gaya yang bekerja dengan perintah direction. Karena bebannya dari atas, sehingga gaya yang bekerja arahnya ke bawah. Kemudian mengatur besaran beban yang bekerja pada kolom magnitude. Misalnya di sini berat speaker di atasnya 30 kg, berarti kita isikan 300 Newton. Jika sudah semua, tinggal klik apply. Selanjutnya kita wajib melakukan mesin. Ini digunakan untuk mengatur kerapatan geometri dari struktur benda. Caranya tinggal klik saja menu mesh dan tunggu hingga selesai. Nah, seperti ini jadinya. Jadi benda tadi akan terbagi menjadi discrete. Semakin detail discrete-nya akan semakin akurat hasil analisisnya. Kemudian untuk mengatur mesinnya kalian harus masuk ke mesh setting. Pada kolom average element size kita coba isi 0,02. Kemudian pada minimum element size kita isi 0,01. Jadi minimum size harus lebih kecil dari average elemennya. Jika sudah klik OK, kemudian klik kanan pada model browser mesh. Selanjutnya klik update mesh. Kita tunggu hingga proses ini selesai. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Dibandingkan yang tadi hasil mesin discrete-nya lebih kecil dan detail. Proses mesin inilah yang akan menentukan tingkat keakuratan dalam analisis struktur. Langkah selanjutnya adalah menyimulasikan analisis ini. Caranya tinggal klik fitur simulate. Kemudian klik run. Mari kita tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah keluar pewarnaan pada benda menandakan proses ini sudah selesai. Bisa kalian lihat terdapat perbedaan warna pada tiap discrete-nya. Ini menandakan bahwa pada analisis von Mises stress terjadi pengaruh akibat pembebanan yang terjadi. Jika nilai von Mises stress melebihi tegangan luluh dari material, maka desain akan mengalami kegagalan. Untuk pembahasan analisis lengkapnya sudah saya masukkan di buku inventor saya. Silakan kalian baca ya friend. Selanjutnya ada displacement. Displacement menunjukkan perubahan bentuk dari desain setelah dilakukan pembebanan. Dari simulasi yang dilakukan, nilai displacement maksimum yang terjadi pada kondisi terbeban adalah 0,2 mm.
Dengan nilai yang cukup kecil, displacement pada desain ini masih dapat diterima. Kemudian ada safety factor. Faktor keamanan yang didapat dari hasil analisis sebesar 1,8 sampai 15. Artinya bagian paling lemah pada desain mampu mengatasi 1,8 kali beban yang diizinkan, yaitu lebih dari 30 kg. Walaupun begitu, mayoritas bagian bracket masih berwarna biru. Artinya sebagian besar bagian memiliki safety factor di atas beban yang diizinkan. Sehingga, Sail Analyst menunjukkan desain bracket ini layak untuk diaplikasikan. Di sini juga tersedia fitur animasi yang digunakan untuk menganimasikan hasil analisis struktur kalian. Caranya mudah, tinggal masuk fiturnya kemudian tekan tombol play untuk memainkan. Dengan animasi ini kalian bisa melihat dan mempelajari perubahan strukturnya. Jika ingin merecornya menjadi video juga bisa. Caranya dengan klik tombol record yang warna merah. Selanjutnya ada probe. Fitur ini digunakan untuk menampilkan hasil analisis pada titik tertentu. Caranya mudah. Tinggal klik titik mana yang ingin dimunculkan hasil analisisnya. Secara otomatis akan keluar analisisnya. Selanjutnya ada color bar yang digunakan untuk memberikan pengertian tiap warna. Misalnya warna merah menunjukkan titik maksimal suatu komponen. Jadi warna merah, hijau, dan biru memiliki pengertiannya masing-masing. Dan disinilah kita bisa mengaturnya. Selanjutnya ada fitur maximum dan minimum value. Fitur ini digunakan untuk mengetahui pada titik mana terjadi tegangan maksimum atau minimum. Caranya mudah, tinggal klik fiturnya. Kemudian secara otomatis akan muncul nilainya. Dengan fitur ini akan memudahkan kalian mengetahui titik mana saja yang perlu perlakuan khusus. Biasanya saya gunakan untuk menganalisis permukaan pada safety factor. Selanjutnya ada fitur adjusted. Fitur ini digunakan untuk memperbesar perubahan benda, namun tidak akan merubah nilai analisisnya. Atau main skala untuk menunjukkan perubahan yang terjadi. Misal pilih actual berarti akan menunjukkan perubahan yang sebenarnya terjadi. Misal kali 5 ya, berarti perubahannya akan diperbesar 5 kali lipat dari yang sebenarnya. Selanjutnya ada fitur report, yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil analisis dalam bentuk Word dokumen. Caranya tinggal klik fitur. Setelah muncul settingannya, kalian bisa mengganti nama. Serta pada menu properties di sini bisa kalian report secara otomatis atau custom. Perhatikan ya. Untuk formatnya pastikan memilih DOCX agar bisa dibuka di Word. Jika sudah semua, klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, biasanya akan langsung membuka seperti ini. Di sini akan keluar semua hasil analisis kalian. Dokumen ini bisa kalian gunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu komponen. Mungkin cukup sekian pembahasan fitur stress analysis. Jangan lupa mencobanya sendiri ya, friend. Let's design and have fun.